Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devrinov Caesar dengan NPM B1A025222. Kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya, yaitu tugas mengganti UAS. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan yaitu import library. Pada bagian awal program, dilakukan import beberapa library yang diperlukan. Library Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah dataset dalam bentuk tabel. Library Matplotlib Pilot digunakan untuk membuat grafik visualisasi data. Matplotlib Ticker digunakan untuk mengatur format angka pada sumber grafik agar menjadi format rupiah. Library NumPy digunakan untuk operasi numerik, seperti membuat posisi titik grafik. Library Warning digunakan untuk menyembunyikan pesan warning, sedangkan OS digunakan untuk membuat folder penyimpanan hasil grafik. Yang kedua, menonaktifkan warning dan membuat folder output. Kode warnings, filter warnings (ignore) digunakan untuk menyembunyikan pesan warning agar output program terlihat lebih bersih. Selanjutnya, OS make_dir (output exists true) digunakan untuk membuat folder bernama output sebagai tempat menyimpan hasil grafik. Parameter exists_OK sama dengan true menggunakan program tidak error jika folder sudah ada sebelumnya. Oke, yang ketiga adalah membaca dataset. Kode ini digunakan untuk membaca file dataset bernama data UAS CSV. Parameter SEP digunakan bahwa data dipisahkan menggunakan tanda titik koma. Sedangkan encoding digunakan agar karakter dalam dataset dapat dibaca dengan benar. Data yang sudah dibaca disimpan dalam variabel df berbentuk data frame sehingga lebih mudah diolah. Yang keempat adalah mengubah kolom tanggal. Kode ini digunakan untuk mengubah kolom tanggal penjualan menjadi format datetime atau format tanggal. Dengan format ini, program dapat mengambil informasi bulan dan waktu penjualan. Yang kelima adalah membuat kolom bulan dan nama bulan. Kode ini membuat dua kolom baru. Kolom bulan berisi angka bulan dari tanggal penjualan, sedangkan kolom nama bulan berisi nama singkatan bulan seperti Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Yang keenam, menentukan warna grafik. Kode ini digunakan untuk menentukan warna utama pada grafik. Warna hijau, biru, dan kuning digunakan untuk membedakan setiap visualisasi agar tampilan lebih menarik. Oke, saya akan masuk dalam penjelasan soal 1. Lollipop chart trend total penjualan per bulan. Yang pertama adalah mengelompokkan data penjualan bulanan. Kode ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan bulan dan menjumlahkan total penjualan setiap bulan. Yang kedua ada kode menurunkan bulan. Kode ini mengurutkan data berdasarkan nomor bulan agar tampil sesuai urutan kalender. Yang ketiga ada membuat posisi dan nilai grafik. Untuk kode posisi, kode ini digunakan untuk membuat posisi data pada sumbu Y. Dan untuk kode nilai grafik, kode ini mengubah total penjualan menjadi satuan juta rupiah agar lebih mudah dibaca. Yang keempat adalah membuat lollipop chart. Kode ini membuat garis horizontal dari angka 0 menuju nilai penjualan. Dan satu lagi kodenya, kode ini membuat titik lingkaran di ujung garis sehingga membentuk lollipop chart. Yang keenam, menampilkan label nilai. Kode ini digunakan untuk menampilkan label nilai penjualan di samping titik grafik. Yang ketujuh, mengatur tampilan grafik. Kode yang pertama, memberikan judul grafik. Kode yang kedua, memberikan label sumbu X. Kode yang ketiga, memberikan label sumbu Y. Dan kode yang keempat, menyimpan grafik ke folder output. Oke, masuk ke penjelasan soal kedua. Lollipop chart total penjualan per kota. Yang pertama adalah mengelompokkan penjualan kota. Kode ini menghitung total penjualan setiap kota, kemudian mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar. Yang kedua adalah membuat posisi grafik. Kode ini menentukan posisi titik pada grafik. Yang ketiga adalah membuat lollipop chart kota. Kode yang pertama, kode ini membuat garis horizontal menuju nilai penjualan. Kode yang kedua, kode ini membuat titik lingkaran pada ujung garis. Dan yang ketiga, menampilkan label nilai kota. Kode ini menampilkan label total penjualan di samping titik. Kode yang keempat yaitu mengatur tampilan grafik kota. Kode yang pertamanya yaitu memberikan judul grafik. Yang keduanya menampilkan nama kota pada sumbu Y. Dan yang ketiga menyimpan grafik ke folder output. Penjelasan soal ketiga, lollipop jumlah terjual per kota 2025.
Yang pertama, mengumpulkan data berdasarkan kode, kota, dan kategori produk. Kode ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kota dan kategori produk. Setelah data dikelompokkan, program menghitung total jumlah terjual menggunakan fungsi sum. Fungsi reset index digunakan agar hasil pengelompokan kembali menjadi data frame biasa, sehingga lebih mudah diolah pada tahap berikutnya. Hasil dari proses ini adalah data jumlah produk terjual untuk setiap kategori produk itu masing-masing. Yang kedua adalah membuat pivot table. Kode ini digunakan untuk mengubah data menjadi bentuk pivot table, yaitu indeks sama dengan kota, menjadikan nama kota sebagai baris. Dan kedua, columns, kategori produk, menjadikan kategori produk sebagai kolom. Yang ketiga, values, jumlah terjual, mengisi tabel dengan jumlah produk terjual. Fungsi filna dalam kurung 0 digunakan untuk mengganti nilai kosong menjadi angka 0 agar tidak terjadi error saat membuat grafik. Hasil akhirnya berupa tabel yang menunjukkan jumlah produk terjual pada setiap kategori di masing-masing kota. Yang ketiga adalah membuat area grafik. Kode ini digunakan untuk membuat area grafik menggunakan matplotlib dengan ukuran 12 x 6 inci. Ukuran grafik dibuat cukup lebar agar semua kota dan kategori produk dapat ditampilkan dengan jelas dan tidak bertumpuk. Yang keempat, membuat posisi data pada sumbu Y. Kode ini digunakan untuk membuat posisi vertikal pada sumbu Y berdasarkan jumlah kota pada data frame pivot 3. Fungsi np.arrange menghasilkan angka berurutan seperti 0, 1, 2, dan seterusnya yang nantinya digunakan sebagai posisi setiap kota pada grafik. Yang kelima, mengatur jarak antar kategori. Kode ini digunakan untuk memberikan jarak antar kategori produk pada grafik lollipop. Karena dalam satu kota terdapat beberapa kategori produk, maka titik grafik perlu sedikit digeser agar tidak saling bertumpuk. Yang pertama yaitu minus 0,2, menggeser titik sedikit ke atas. Yang kedua, 0, berada di posisi tengah. Dan yang ketiga, 0,2, menggeserkan titik sedikit ke bawah. Dengan cara ini, setiap kategori produk dapat terlihat jelas. Yang keenam, melakukan perulangan untuk setiap kategori produk. For i, call in enumerate dalam kurung pivot 3 columns. Kode ini digunakan untuk melakukan perulangan pada setiap kategori produk yang terdapat pada kolom pivot table. Variabelnya yaitu yang pertama, i digunakan sebagai nomor urutan kategori dan call digunakan sebagai nama kategori produk. Perulangan ini memungkinkan program membuat garis dan titik untuk setiap kategori produk secara otomatis. Yang ketujuh, membuat garis lollipop. Kode ini digunakan untuk membuat garis horizontal pada lollipop chart. Yang ke-8, kode ini digunakan untuk membuat titik lingkaran sehingga membentuk lollipop chart. Yang ke-9, menampilkan nama kode sumbu Y. Kode ini digunakan untuk menampilkan nama kode sumbu Y. Yang ke-10, memberikan judul grafik. Kode ini digunakan untuk memberikan judul grafik. Judul membantu menjelaskan isi visualisasi kepada pengguna. Yang ke-11, memberikan label sumbu. Kode ini digunakan untuk memberi nama pada sumbu grafik. Tujuannya agar grafik lebih mudah dipahami. Yang ke-12, menampilkan grid. Grid membantu pengguna membaca nilai grafik lebih mudah. Yang ke-14, menghasilkan garis tepi grafik. Kode ini digunakan untuk menghilangkan grafik ini. Dan 15, merapikan tata letak grafik. Kode ini digunakan untuk tata letak grafik agar tulisan dan elemen. Yang ke-16, kode yang ke-18, kode ini menghitung total penjualan setiap produk dan mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar. Kode 19, mengambil produk teratas. Kode ini mengambil 6 produk dengan total penjualan terbesar. Ke-20, membuat produk. Kode ini membuat garis horizontal menuju nilai penjualan produk. Yang ke-21, menampilkan label nilai produk. Kode ini menampilkan label total penjualan produk di samping titik grafik. Yang ke-22, mengatur tampilan grafik produk, yaitu kodenya untuk memberikan judul grafik, memberikan label sumbu Y, menyimpan grafik ke folder output, menampilkan grafik ke layar. Sekian penjelasan dari saya untuk tugas coding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.